Pernah nggak sih kita punya dapur di rumah, lengkap, rapi, bahkan terlihat bagus, tapi jarang banget dipakai. Kompor ada, alat masak lengkap, tapi lebih sering jadi pajangan daripada benar-benar digunakan setiap hari. Lebih sering pegang laptop daripada menyalakan kompor. Sejak dulu, dapur tuh bukan tempat yang dekat dalam hidupnya. Kalau masuk dapur, lebih sering merasa bingung daripada percaya diri. Bisa dibilang, dia tuh sama sekali nggak suka di dapur. Dia pun belum benar-benar paham tentang bumbu dapur. Masih suka ketuker tuh antara kunyit dan jahe. Cara menyiangi sayur, cara potong, urutan memasak, semuanya masih terasa asing. Kalau mau masak tuh harus selalu lihat tutorial dulu. Tapi dia punya satu keyakinan sederhana, bahwa masak itu bukan bakat, tapi sesuatu yang bisa dipelajari. Apalagi di zaman serba digital seperti ini. Ilmu tuh mudah untuk dicari. Walaupun belum sekarang, dia percaya suatu hari nanti dia pasti bisa ahli di dapur. Dan benar saja, di awal pernikahan dia mulai belajar, mulai mencoba resep, eksplorasi menu, bahkan rajin mengabadikan hasilnya di media sosial. Masak tuh terasa menyenangkan, penuh semangat, dan ada rasa bangga setiap berhasil. Tapi seiring waktu, ada perubahan yang pelan-pelan terasa. Semangat yang dulu besar mulai redup. Yang awalnya ringan dan menyenangkan mulai terasa berat dan melelahkan. Seakan semua tidak bisa berjalan sesuai harapan. Sampai di satu titik, dapur yang dulu sempat hidup perlahan kembali sepi. Kompor jarang dinyalakan, alat masak kembali diam, dan tanpa sadar, masak jadi sesuatu yang sering ditunda, lalu ditinggalkan. Akhirnya, pilihan paling mudah mulai diambil. Beli makanan di luar, pesan online. Semua itu terasa lebih praktis dan cepat. Gak perlu tuh capek-capek lama di dapur. Gak perlu juga banyak cucian perabotan. Dan lama-lama, itu bukan lagi pilihan, tapi jadi kebiasaan. Tapi di balik kepraktisan itu, ada dampak yang mulai terasa. Kesehatan mulai terganggu, berat badan perlahan naik, dan pengeluaran makan pun jadi membengkak. Ternyata memang jauh lebih hemat kalau kita bisa masak sendiri. Di titik itu, muncul satu kesadaran yang cukup kuat. Gak bisa nih seperti ini terus. Kalau dibiarkan, dampaknya akan semakin besar dan semakin sulit untuk diperbaiki. Perlu dicari solusi dari permasalahan ini. Solusi yang tidak menambah permasalahan baru. Hai, perkenalkan nama saya Putri. Saat ini saya tinggal berdua dengan suami di Kabupaten Tangerang. Dan ya, mungkin teman-teman sudah bisa menebak, cerita yang tadi saya sampaikan sebenarnya adalah cerita saya sendiri. Cerita perjalanan saya bersama suami. Setelah menyadari permasalahan yang saya alami, saya mulai berhenti sejenak, lalu mencoba mencari tahu sebenarnya akar masalahnya tuh ada di mana ya? Kenapa sih masak tuh terasa berat bagi saya? Dan kenapa terus saya hindari? Ternyata penyebabnya tidak cuma satu, ada banyak faktor. Ada trauma dengan tikus, kelelahan karena proses masak yang panjang, hasil masakan yang kadang tidak sesuai harapan, tumpukan perabot kotor, dan hal lain yang bikin mood tuh langsung turun. Dari situlah teman pawon mulai dibentuk dengan harapan bisa membantu saya dan perempuan lain yang mengalami problem yang sama untuk menemukan kembali semangatnya di dapur. Karena sejatinya dapur adalah sumber kehidupan dalam keluarga. Dari dapur, kesehatan keluarga berawal. Perjalanan awal ini tidak saya jalani sendiri. Ada tim kecil yang berjalan bersama mengembangkan gerakan teman pawon, yaitu sahabat saya sendiri, Ena. Kami saling menguatkan, saling belajar,
dan saling mengingatkan untuk terus jalan walaupun domisili kami berjauhan. Kami mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu self-assessment, penilaian terhadap diri sendiri. Kami menggali dulu, kenapa sih kami bisa malas masak? Apa saja penyebabnya? Kemudian, kami juga mulai menilai kondisi kesehatan dan riwayat penyakit keluarga kami masing-masing. Setelah itu, kami mencari referensi nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan kondisi kesehatan keluarga. Sumber makanan apa saja yang memiliki kandungan terbaik untuk kami konsumsi, lalu dipadukan dengan resep yang realistis untuk dijalankan sehari-hari. Kemudian semua itu disusun menjadi menu harian, dan setiap resep yang dibuat dimasukkan ke dalam bentuk kartu resep sederhana seperti flashcard. Dengan begitu, kami berharap proses memasak jadi lebih terarah, lebih praktis, dan tidak lagi membingungkan. Sebenarnya, bukan hanya soal resep, solusi dari permasalahan ini tergantung dari alasan seseorang malas masak. Masih banyak solusi yang bisa diusahakan, seperti rutin berolahraga agar tubuh bugar dan tidak mudah lelah saat beraktivitas di dapur. Oleh karena itu, kami sadar perjalanan ini tidak bisa sendirian. Kami butuh teman, butuh dukungan, dan butuh lingkungan yang saling menguatkan. Kalau kamu merasa relate dengan kondisi kami, yuk bergabung bersama teman Pawon untuk menumbuhkan kembali semangat memasak dan mengusahakan kesehatan dan kebahagiaan keluarga.